Jadi tujuannya adalah setelah mengikuti pembelajaran kalian dapat membaca cerita pendek dengan lancar, dan yang kedua itu menyebutkan tokoh dan peristiwa dalam cerita, dan yang ketiga itu adalah menceritakan kembali isi cerita secara lisan dengan bahasa sendiri. Oke, yang pertama itu pengertian dari pemahaman, yaitu pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti suatu bacaan atau cerita. Dan dalam membaca cerita pendek, pemahaman berarti peserta didik mampu menangkap isi cerita seperti tokoh, peristiwa, tempat, waktu, dan pesan cerita. Bukan hanya membaca kata-kata, tetapi juga mengerti maknanya. Yang berikut adalah pengertian menceritakan kembali cerita pendek, di mana menceritakan kembali cerita pendek adalah kemampuan peserta didik untuk mengungkapkan kembali cerita yang telah dibaca atau didengar dengan bahasa sendiri secara lisan atau tulisan tanpa mengubah isi utama cerita. Dan di sini ibu akan menceritakan, membacakan cerita pendek, dan minta kalian untuk menyimak cerita ini, karena habis itu ibu ada memberikan pertanyaan dan kalian akan mengisi LKPD. Ceritanya tentang kelinci dan kura-kura. Oh, ibu yang nonton itu kan ibu? Ya. Tolong disimak ya dengan baik. Jadi pada suatu hari di sebuah hutan yang indah hiduplah seekor kelinci dan seekor kura-kura. Kelinci sangat sombong karena bisa berlari sangat cepat. Ia sering mengejek kura-kura yang berjalan lambat. "Kamu sangat lambat, kura-kura," kata kelinci sambil tertawa. Kura-kura tidak marah, ia hanya berkata dengan tenang, "Walaupun aku lambat, aku mau mencoba lomba lari denganmu." Kelinci tertawa keras. "Baiklah, aku pasti menang," kata kelinci. Perlombaan pun dimulai. Kelinci berlari sangat cepat dan meninggalkan kura-kura jauh di belakang. Karena merasa sudah pasti menang, kelinci berhenti dan tertidur di bawah pohon. Sementara itu, kura-kura terus berjalan pelan tetapi tidak berhenti. Ia berjalan dengan sabar dan tenang. Saat kelinci bangun, ia kaget melihat kura-kura sudah hampir sampai garis akhir. Lalu kelinci segera berlari tetapi sudah terlambat. Akhirnya kura-kura memenangkan perlombaan tersebut, dan kelinci merasa malu dan menyesal. Ia belajar bahwa tidak boleh sombong dan harus menghargai orang lain. Jadi di sini ibu mau tanya, menurut anak-anak siapa yang lebih cepat, kelinci atau kura-kura, dan mengapa? Ada yang bisa jawab? Saya ibu. Oke, kalau kura-kura menurut saya dia cepat, tapi kura-kura kan sombong. Kura-kura kelinci kan sombong, jadi dia meremehkan kura-kura. Jadi dia bermalas-malasan. Kalau kura-kura memang malas karena dia tekun, berusaha, dia tidak sombong, jadi dia tidak satu. Oke, terima kasih. Yang kedua, pertanyaan yang kedua. Jika kamu menjadi kura-kura, apa yang akan kamu lakukan saat lomba lari? Tetap berlari secara tekun, walaupun pelan, tapi yang penting sampai tujuan. Oke, terima kasih. Siap. Tepuk tangan.
Diana. Ya. Oke baik, jadi cerita pendek adalah cerita yang singkat yang memiliki tokoh, tempat, kejadian, dan peristiwa. Cerita pendek sudah dibaca dan dipahami. Jadi ibu mau tanya, tokoh adalah pelaku dalam cerita, dan tokoh dalam cerita yaitu yang pertama itu kelinci dan pura-pura. Kelinci itu cepat berlari tetapi sombong, dan pura-pura berjalan lambat tetapi rajin dan tidak menyerah. Dan yang berikut itu latar atau tempat cerita. Dalam cerita tadi itu terjadi di hutan. Yang berikut itu peristiwa dalam cerita. Ini yang pertama itu kelinci melangkah pura-pura untuk lomba lari. Yang kedua itu kelinci berhenti dan tertidur karena merasa dirinya cepat. Dan yang ketiga itu adalah pura-pura terus berjalan pelan tanpa berhenti. Dan yang berikut itu pura-pura menang dalam lomba. Yang berikut itu amanat atau pesan cerita. Di sini amanatnya adalah pesan yang baik yang dapat kita pelajari dari cerita ini adalah jangan sombong, terus tetap berusaha walaupun lambat, dan kerja keras dan tidak menyerah akan membawa hasil yang baik. Jadi dari cerita kelinci dan pura-pura mengajarkan kita bahwa tidak boleh sombong dan harus rajin serta tekun dalam melakukan sesuatu. Jadi ibu akan membagi kalian dalam kelompok, dan ibu akan membagikan KPD, dan silakan kalian mengerjakannya dan mempresentasikannya di depan. Oke, Oke, waktunya ibu kasih 10 menit untuk mengerjakan KPD tersebut. Ibu ini kerja gimana itu? Baik, terima kasih ibu. Oke, yang sudah selesai, silakan maju di depan untuk mempresentasikan hasil kerja masing-masing. Saya ibu. Oke, silakan dari kelompok 1. Ini cerita tentang batu menangis. Nah, batu menangis itu karena dia mau menjadi mama, jadi mampu untuk dia dan dari batu ibu. Oke, baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2, saya. Oke, silakan. Ini tentang batu menelan manusia karena dia serakah memakan semua makanan yang ada di rumah. Dia pergi ke hutan, ada batu yang menelan pipinya agar dia tidak serakah lagi. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemahaman dan menceritakan kembali cerita pendek saling berkaitan, yaitu pemahaman membantu peserta didik mengerti isi cerita, sedangkan menceritakan kembali menunjukkan sejauh mana peserta didik benar-benar memahami cerita tersebut. Oke, baik, sebelum kita pulang,